Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eriko di channel Galeri Five Homes. Channel yang akan memberikan tips untuk Anda yang ingin membeli properti. Kali ini saya berada di Soho Pancoran atau biasa disebut small office, home office. Bisa untuk kantor, bisa untuk tempat tinggal karena izinnya bisa untuk keduanya, residensial ataupun komersial. Unit ini tipenya loft, atas dan bawah. Jadi ruang atas buat tempat tinggal, ruang bawah bisa untuk kantor. Di bawahnya pun sudah terdapat fasilitas seperti gym, lobby, terus kolam renang, jarang-jarang loh. Bisa ngantor plus bisa berenang juga karyawannya. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli properti ini sangat cocok untuk perusahaan. Karena apa? Karena unit ini luasnya 89 meter persegi masing-masing, dikombin menjadi satu, luasnya total menjadi 180 meter persegi. Tinggal bawa karyawan sama perlengkapan kantor. Semuanya di sini sudah disupport dengan fully furnished yang sudah disediakan oleh owner. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri videonya di mana semua di dalam unit ini itu sudah terdapat seperti meja kerja, ruang meeting, area dapur, area sekretaris dan lain-lain. Harganya 7 miliar rupiah nego. Oke, 7 miliar rupiah nego. 2 unit jadi satu. Jarang sekali ada unit yang seperti ini. Jika Bapak Ibu membeli unit yang lain, itu hanya 1 unit aja. Dijebol lagi, butuh biaya lagi. Furnish, butuh biaya lagi. Udah deh, Bapak Ibu paling cocok beli unit ini. Cukup sekali beli, bawa langsung kerja. Fasilitas apa aja, perlengkapan apa aja, furnish apa aja yang Bapak Ibu dapat dengan nilai 7 miliar rupiah nego. Oke. Soho Pancoran terletak di Pancoran, posisinya masuk ke Jakarta Selatan, sangat dekat ke Tebet, Kuningan, Gatot Subroto. Selangkah keluar dari lobi, langsung kelihatan Tugu Pancorannya. Nah sekarang tanpa basa-basi lagi, ayo saya ajak Bapak Ibu cek. Nah, sahabat galeri, saat ini kita sudah tiba di lantai tempatnya unit itu berada. Saat ini Bapak Ibu galeri bisa lihat sendiri, ini di sebelah kiri saya adalah view dari lantai 16 yang menghadap ke sisi timur. Sekarang kita menuju ke unit yang saya sebutkan tadi. Mari. Di sisi kanan sama sisi kiri saya itu terdapat beberapa unit. Nah, kita posisinya itu ada unit yang di paling ujung. Karena ini adalah unit utama dari video kali ini. Bapak Ibu sahabat galeri, saat ini kita sudah berada tepat di depan unit yang saya sebutkan tadi. Ini adalah unit join atau combine, yaitu di mana 2 unit menjadi satu. Jadi secara luasnya itu di luar daripada unit pada umumnya yang ada di dalam Soho Pancoran. Oke, mari kita lihat unitnya. Oke, ini adalah entrance-nya. Ini adalah area yang biasa menjadi ruang tunggu untuk para tamu yang ingin masuk ke dalam kantor ini. Oke, nah di sisi kanan saya itu terdapat kamar mandi yang dijadikan toilet juga. Jadi di dalam satu unit ini itu di lantai bawahnya hanya ada 1 kamar mandi. Di lantai atas ada 1 kamar mandi juga. Jadi untuk lantai bawah ketika difungsikan sebagai kantor, maka tidak perlu repot untuk ke lantai atas, sudah terdapat toilet di sini. Begitu pula yang ada di lantai atas ketika dia jadikan kantor ataupun tempat tinggal, itu sudah memiliki toilet sendiri. Jadi Bapak Ibu ada preference dan privacy untuk toilet mana yang ingin digunakan. Oke, bisa dilihat di dalam toiletnya sendiri itu sudah terdapat hiasan-hiasan yang ada di dinding, dan ini menggunakan keramik yang bermotif menambah kesan di mana apartemen ini jadi lebih hidup, jadi nggak terlalu kosong. Nah,
Mari kita menuju ke ruang utama. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ruang utama di lantai bawah. Di sisi saya ini, tepat di depan saya itu terdapat ruang makan atau biasa dijadikan tempat kerja juga sambil makan. Lunch meeting bisa di sebelah sini. Oke. Ini sudah ada lampu hiasannya, ditambah juga ada patungnya juga. Sudah ada dispenser, jadi semuanya itu fully furnished. Oke. Nah, ketika ingin memasak, sudah disediakan kompor listrik. Ini kompor tanam ya. Nah, ini topnya menggunakan granit dan sudah ada cooker hoodnya. Ini bukan TV, Bapak Ibu, tapi ini adalah cooker hood. Di sini menggunakan cooker hood dari Modena dan kompor tanamnya juga dari Modena. Ini listrik ya, jadi tidak menggunakan gas. Mau diganti dengan gas juga nggak apa-apa. Bisa menggunakan Modena ataupun merek yang lainnya. Nah, di sini juga sudah terdapat microwave dari Electrolux dan sanitary yang sudah terinstall. Oke, di bagian bawahnya itu sudah ada drawer-drawer yang bisa dijadikan tempat untuk penyimpanan piring, gelas, dan penyimpanan alat-alat lainnya yang ada di dapur. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, di sini pemilik juga sudah memodifikasi area kitchen set ini menjadi wine cellar atau tempat penyimpanan wine. Mau ditaruh untuk tempat penyimpanan minuman lain pun bebas, nggak ada masalah. Oke, di depan saya persis ini sudah terdapat ruang atau meja untuk meeting atau meja untuk kerja. Di sini sudah terdapat 10 kursi yang bisa digunakan untuk kerja oleh karyawan ataupun meeting yang diadakan oleh Bapak Ibu sekalian. Balik lagi, fungsi apartemen ini adalah bisa digunakan untuk kantor dan tempat tinggal. Bapak Ibu bisa lihat di sisi kiri saya itu sudah terdapat printer. Oke. Ada hiasan-hiasan di dinding juga. Ini desain lampunya lebih ke klasik ya temanya. Jadi owner suka sama tema-tema yang klasik. Jadi Bapak Ibu sekalian akan banyak ketemu nih desain-desain lampu, hiasan-hiasan yang bertema klasik tapi futuristik gitu. Di area kiri saya ini sudah terdapat jam yang jamnya terus terang saya sendiri pun ini baru pertama kali loh lihat jam dindingnya. Oke, bisa kelihatan nih jam dindingnya ini totalnya aja ada 7 baterai. 7 jam dinding yang menyebutkan posisi waktu dari masing-masing kota di seluruh dunia. Dan ini mechanical ya, bukan digital. Kalau digital kan Bapak Ibu bisa setting tuh di handphone. Di New York jam berapa, di London jam berapa, di Tokyo jam berapa. Nah, ini mechanical. Jadi di setting sendiri. Di sisi kanan saya ini juga sudah terdapat meja untuk kerja. Biasanya owner menggunakan meja ini untuk admin atau sekretaris. Jadi sekretaris itu punya area sendiri untuk tempat kerjanya. Sudah disediakan kursi juga. Bapak Ibu bisa lihat dari ukuran mejanya aja ini tidak terlalu besar. Supaya apa? Supaya untuk memaksimalkan ruang. Tapi jika ditambahkan dengan meja yang seperti ini, itu kesannya jadi lapang. Lapang karena apa? Bisa menampung untuk banyak orang. Ini bisa loh untuk nampung satu laptop, mouse, sambil kerja. Asik. Oke, dan Bapak Ibu juga bisa lihat, nah ini owner sudah menambahkan hiasan lampu atau spotlight yang diarahkan ke lukisan atau lukisan dinding ya. Oke, nah figurannya ini bisa diganti juga menjadi foto-foto ataupun hiasan dinding lainnya. Di unit ini juga sudah terdapat satu unit AC. Oke, jadi satu AC ini itu sudah bisa menampung kondisi ruangan sekitar. Jadi ini udah cukup dingin loh. Kita lagi posisi matiin aja gitu karena udah lumayan cukup dingin. Kita nyalain satu AC di atas. Oke, nah ini yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan banyak jumpa jam dinding yang tidak banyak ditemuin. Dan ini sudah termasuk dengan paket penjualan. Ini ukurannya lumayan besar ya.
Ini biasanya owner ketika lagi jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri, dia boleh oleh-oleh. Oleh-olehnya ditaruh semuanya di dalam unitnya ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, depan saya persis ini, di atas kitchen, itu sudah terdapat tangga. Nah, menariknya di bawah sini, itu kan Bapak Ibu biasanya melihat ada peletakan-peletakan untuk lemari kabinet. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, di depan saya persis itu sudah ada hiasan perahu. Di sini tulisannya Mojopahit Vessel Selling Model. Ini biasanya oleh-oleh nih dari luar kota. Owner bawa, owner taruh di unitnya. Ditambah di area belakangnya itu sudah ada lampu hiasan juga. Lampunya warna-warni. Jadi area yang tidak dijangkau oleh cahaya, owner sudah memberikan lampu-lampu sebagai pelengkap atau pemanis. Oke, di atas saya ini sudah ada chandelier berbentuk sangkar burung. Di dalamnya itu sudah didesain seperti lilin. Gitu. Ini cantik dan jarang saya temuin ada di apartemen, jarang saya temuin ada di rumah yang biasa kami review. Nah, seperti yang saya bilang bahwa unit ini adalah unit combine, 2 unit yang menjadi satu. Nah, sebelum kita lihat ke unit yang di sebelahnya, bisa dilihat ke sisi atas saya ini floor to ceilingnya itu kurang lebih di 4,5 meter. Jadi sangat tinggi karena bentuk atau tipe unitnya adalah loft. Loft itu 2 level, ada 2 tingkat. Bisa difungsikan lantai bawah sebagai tempat kerja, di atas sebagai tempat tinggal, ataupun dua-duanya jadi tempat tinggal atau tempat kerja pun boleh, nggak ada masalah. Menurut saya pribadi, karena memang ini peruntukannya sudah untuk kantor, jadi baiknya ini difungsikan sebagai kantor. Karena Bapak Ibu membeli unit ini fully furnished, berikut perlengkapannya. Sayang kalau nggak dipakai. Nah, mari kita coba cek ke unit yang di sebelahnya. Oke. Nah, ini ada pembatasnya itu kaca. Oke. Dan di bagian bawahnya ini, dari awal kita masuk sampai dengan unit yang pertama dan unit kedua, itu sudah menggunakan parkit. Parkitnya bagus, motifnya gelap ya. Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Ini adalah masternya. Master dari ruangan ini. Di sisi sebelah kiri saya, ini ada meja. Nah, meja ini biasa digunakan owner untuk kursi direksi. Sudah dilengkapi dengan kursi yang nyaman juga. Jadi, gimana? Ini nyaman loh, enak. Mau kerja bisa, mau santai bisa. Ini menggunakan motif kayu dan sudah dilapisin ya. Jadi tidak terlalu kelihatan kalau ada goresan-goresan. Oke. Nah, ini pun owner sudah menambah hiasan perahu. Di sini juga sudah ada hiasan berbentuk pipa. Pipanya ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di area lantai 2 itu dijadikan jam mechanical bergerak. Kita lihat nanti jamnya kayak apa. Oke, nah di bagian sini pun owner sudah menyiapkan kabinet yang dijadikan untuk peletakan dekorasi-dekorasi. Nah, di bagian bawahnya juga sudah ada meja kerja, tapi ini tidak difungsikan sebagai tempat kerja. Oke. Nah, sebelum kita lihat ke sisi sebelah kanan saya mau jelasin di bagian bawah ini sudah terdapat vas bunga yang berikut dekorasi atau ini adalah side table atau lemari kabinet. Bentuknya desainnya sama dengan meja kerja direksi. Jadi Bapak Ibu yang mau membeli tempat ini itu nggak perlu repot-repot lagi belanja, sudah ada. Oke, ini yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, ketika tadi kita masuk dari video yang pertama, di sisi sebelah kirinya itu sudah ada toilet. Oke, ini harusnya menjadi toilet juga, karena ini adalah 2 unit yang berbeda. Tapi owner sudah merubahnya menjadi area kerja. Oke, area kerja ini sudah diletakkan 1 buah meja, kursi 2. Nah, ini juga bisa nih dijadikan meja sekretaris. Jadi kalau misalkan
Bapak Ibu punya sekretaris, punya asisten pribadi, nggak perlu jauh-jauh tuh dari meja direksi. Ini lumayan deket ya, jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter. Kalau ada apa-apa bisa langsung panggil sekretarisnya atau asisten pribadinya. Oke, di sini juga sudah ditambahkan lemari kabinet. Dasarnya ini untuk meletakkan hiasan dan barang-barang pribadi gitu. Karena owner sangat suka hiasan, nilai seninya juga tinggi. Bapak Ibu bisa lihat hampir tidak ada ruangan yang tidak diletakkan hiasan. Semuanya ada gitu. Dan berkelas, punya nilai gitu. Ini menambah dan mempercantik ruangan. Oke. Di depan meja direksi, ini kita sudah terhubung sama meja komisaris. Kenapa saya bilang meja komisaris? Karena ini lebih besar dibandingkan meja direksi yang tadi. Jadi harusnya jika Bapak Ibu memiliki satu perusahaan yang lengkap, mulai dari komisaris, ada direksi, ada staf, ada sekretaris, itu nggak perlu ruangan yang terlalu besar. Ini kursinya pun sudah sama seperti kursi yang dengan meja direksi. Ada buat pijakan untuk tangan ya. Jadi sandaran tangannya sudah ada, ini nyaman. Lumayan nyaman. Tadi kan saya udah sebutin bahwa Bapak Ibu bakal ngeliat nih banyak perahu. Ini sekarang kita udah ngeliat ada perahu lagi, ada kapal lagi. Nah ini bukan kapal tradisional, ditambah ada hiasan kapal juga, ini dari Garuda Indonesia. Dan ditambah ada spotlight yang diarahkan ke meja. Nah ini nyaman banget, besar areanya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah unit kedua yang dicombine, digabungkan atau bahasanya dijebol supaya lebih besar. Satu unit ini ukurannya 89 meter persegi, atas dan bawah gitu. Ketika unit ini dijebol atau dicombine menjadi dua, totalnya kurang lebih sekitar 180 meter persegi. Besar gitu. Dan kita hanya baru berada di lantai pertama. Saya belum jelasin ke lantai kedua. Oke. Nah, di belakang saya persis ini ada lemari kabinet, berikut lampu hiasan. Ini spotlight juga diarahkan ke dinding supaya dindingnya nggak terlalu gelap. Karena seharusnya di area belakang ini menjadi balkon. Balkonnya ditutup. Otomatis ketika balkon ditutup, cahaya matahari kan berkurang. Jadi owner mengakali atau mensiasati dengan menambahkan banyak cahaya, termasuk cahaya yang ada di atas saya. Cahaya chandelier yang ketiga di ruangan ini. 1, 2 yang sangkar burung, ini yang ketiga. Ini bukan modelnya sangkar burung, tapi ini modelnya adalah lebih ke okta ya. Saya mau bilang oktagram, tapi ini oktabar mungkin ya. Karena ini berbentuk bar dan ada hiasan lilin sebagai pengganti lampunya. Jadi cantik. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sahabat galeri, kita lihat di sisi kiri saya, ini sudah terdapat lemari kabinet yang bisa menambahkan hiasan-hiasan. Di sini untuk showcase ya, ada spotlightnya juga, sudah ada AC juga, dan ada perahu dan ada bus di sini. Nah, di depannya ini, depan saya persis, ini sudah ada sofa. Sofa ini biasanya untuk tamu-tamu direksi. Jadi ketika ada tamu-tamu direksi, disambutnya di sini. Ini lebih ke informal, gitu. Lebih casual, lebih santai untuk ngobrolnya daripada duduk meja. Jadi kalau mau santai pun bisa di sini. Di sisi kiri saya, ini owner melengkapi juga dengan lemari kabinet. Nah, ini kesannya nyaman ya. Nyaman karena apa? Peletakan kabinet ya, peletakan desainnya dan lampu yang terarah itu jadi spotlightnya tuh berasa. Hiasannya tuh kelihatan, mulai dari hiasan singa emas. Ini bukan singa, ini macan emas. Oke, macan emas ini shio ya. Di sini juga udah ada hiasan-hiasan, ada figura-figura, lukisan dinding,
dan akuarium. Nah, akuarium ini penting ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu punya akuarium di dalam rumah itu kesana jadi nyaman, enak, tenang, karena ada unsur air di dalamnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sisi kiri saya pun sudah terdapat TV. TV ini sudah termasuk dengan paket penjualan ya. Jadi harga yang dijual itu sudah termasuk dengan perlengkapan yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam video ini. Oke. Di sini juga ini adalah, saya lupa jelasin bahwa ini adalah tangga. Tapi tangga ini tidak bisa difungsikan sebagaimana umumnya. Karena nanti Bapak Ibu saya bisa jelasin di atas kenapa sih tangga ini nggak bisa difungsikan gitu. Saya nanti jelasin di atas. Di sini ada kabinet. Kabinet lagi, dibikin lemari lagi untuk peletakan perlengkapan, peralatan yang tidak dipakai itu bisa disimpan di sini, perlengkapan kerjanya, dokumen-dokumen. Dan sudah terdapat kulkas juga. Kulkasnya ini lumayan besar. Ini kurang lebih kulkasnya 180 cm. Nah, sisi ini. Kulkasnya lumayan besar. Kalau misalkan Bapak Ibu mau punya kulkas yang lebih besar pun, ini cuma tinggal dicopot. Bisa cari kulkas yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, sahabat galeri, saya sudah menjelaskan yang ada di lantai dasar. Nah, ini ruangan yang kedua, ini ruangan yang pertama. Kita sekarang menuju ke lantai atas. Sebelum menuju ke lantai atas, saya mau menunjukkan area yang biasanya dijumpain di apartemen. Oke, yaitu area balkoni. Area balkoni ini bisa dibuka. Oke, ini adalah sisi yang menghadap ke selatan. Oke, view-nya adalah ke Jalan MT Haryono. Nah, jadi matahari dari arah selatan ini lumayan banyak nih. Kita dapat banyak masukan cahaya dari sisi kiri saya, gitu. Ini menuju ke MT Haryono. View-nya itu ke BNSP atau BP2MI. Nah, di sini owner juga sudah memberikan 2 kursi untuk santai, sama ada area untuk meja round table untuk ngopi, ngeteh pagi, ngeteh sore, ngopi pagi, ngopi sore, ngopi malam. Jadi area balkon ini cukup menjadi preference ya, karena kebanyakan ada beberapa buyer ketika mereka jumpai atau mereka ingin membeli apartemen tidak ada balkon, itu mereka biasanya kurang begitu berminat. Nah, sebelum kita masuk, saya mau jelasin nih. Di sisi kanan saya ini kebanyakan area balkon itu sepi. Hanya ada keramik dan tidak ada hiasan. Tapi owner sudah melengkapi dengan hiasan juga di sini. Kebayang dong, nggak mau deh kelihatan ada area-area yang sepi nggak kepake. Maunya ada yang kepake. Di sini juga sudah meletakkan beberapa hiasan, sudah dilapisi dengan rumput sintetis juga dan batu-batu alam. Jadi kesan naturalnya itu dapat, gitu. Nah, ada apa sih sebenarnya di bawah? Ini kan kita berada di lantai 16. Sebenarnya di lantai 15 ada apa? Ini sebenarnya area untuk santai, Sky Garden, gitu. Nah, area Sky Garden ini biasanya dijumpain ada di beberapa apartemen-apartemen yang kekinian ya. Jadi ketika mau santai keluar dari ruangan unit itu tidak perlu menuju ke lantai bawah. Di lantai tengahnya itu udah ada Sky Garden-nya, gitu. Jadi buat santai-santai itu dapat. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke lantai atas. Oke, sebelum ke lantai atas, di sisi kiri saya ini sudah terdapat, ini kan dinding yang cukup tinggi. Nah, owner nggak meletakkan hiasan, tapi dia meletakkan tulisan. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Bapak Ibu bisa lihat area tangganya ini sudah dilapisi dengan vinil. Sama persis dengan lantai dasar. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di area belakang saya ini adalah bordesnya. Di bagian bordesnya pun sebelum kita masuk ke bagian dalam, ini adalah ruang meeting ya Bapak Ibu.
Ini owner sudah meletakkan kabinet untuk mempercantik ruangan dan menambah fungsi. Jadi ketika ada barang-barang sebelum masuk ke ruang meeting, peserta meeting bisa, ini juga bisa difungsikan menjadi rak sepatu ya, atau shoe rack. Jadi sepatu bisa ditaruh di sini sebelum masuk ke ruang meeting. Oke, sudah ada figura juga, ada Ka'bah juga. Jadi bawaannya adem, nyaman di hati. Oke, Bapak Ibu, kita menuju ke ruang meeting yang ada di lantai kedua. Wow. Sebelum ke ruang meeting, di sisi kanan setelah pintu itu sudah terdapat akuarium yang kedua. Jadi saya udah ketemu nih 2 akuarium ada di ruangan ini. Lihat, udah ada ikannya. Ikannya pun sudah termasuk dari paket penjualan. Beli unitnya, dapat perlengkapannya, dapat hiasannya, dapat akuariumnya, dapat ikannya. Nah, dan di sisi sebelah kanan saya ini sudah terdapat area meeting. Area meeting ini cukup luas, bisa mencakup untuk 6 orang karena ada 6 kursi, ditambah meja yang dilapisi kaca. Ini besar banget. Biasa saya jumpai di gedung-gedung perkantoran, area meeting atau meja meetingnya itu tidak sebesar ini. Tapi nanti saya akan tunjukkan meja meeting, area meeting yang lebih besar dari ruangan ini. Oke, jadi di atas area meeting ini sudah dilengkapi cahaya-cahaya chandelier ya, atau lampu gantung. Saya nggak bisa bilang ini sebagai chandelier, tapi lebih tepatnya ke lampu gantung. Ada 3 lampu gantung di sini. Jadi untuk kerja itu nyaman banget, gitu. Dan ketika Bapak Ibu butuh presentasi, ini sudah owner sediakan TV. Ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 60 sampai dengan 65 inch. TV-nya dari Samsung. Ketika butuh koneksi HDMI, VGA, ini udah ada. Tinggal colok ke laptop, langsung presentasi. Nggak ada laptop, bisa pakai screen mirroring dari handphone langsung. Udah canggih. Gitu. Nah, di area ini pun sudah terdapat AC. AC-nya ini AC split ya, cuma owner tidak mau AC-nya itu direct langsung ke luar. Jadi owner melapisi AC ini dengan kabinet gitu. Jadi udara yang keluar pun langsung terpecah dari celah-celah kabinetnya. Sudah ada jam dinding juga di sini. Betul, jam dinding ya. Nah, ini adalah area yang biasanya owner kalau di lantai bawah itu meletakkan kabinet. Cuma di sini kabinetnya 1 aja, nggak banyak gitu. Ini ada kursi-kursi tambahan. Jika dibutuhkan kursi tambahan, ini bisa dipakai. Bisa lihat ini adalah area penyimpanan untuk kunci. Jadi ketika di sini kan banyak ruangan nih, banyak kunci-kunci dong. Nah, ini bisa dijadikan untuk tempat gantungan kunci. Oke. Nah, ini adalah kamar mandi atau toilet. Tapi saya bisa menyebutkan ini sebagai kamar mandi karena apa? Karena sudah terdapat area untuk bilas. Sebelum masuk ke area shower, di depan saya ini sudah terdapat water heater. Water heaternya itu dari Ariston. Oke, ada hiasan juga, kabinet dilengkapi dengan lampu spotlight. Jadi peletakan apapun yang ada di ruangan ini, spotnya dapat. Oke. Nah, di sisi kiri saya pun ini sudah terdapat kabinet juga, hanging kabinet atau hanging shelf untuk peletakan hiasan, dan ada toiletnya juga, ditambah sink. Sinknya nggak terlalu besar tapi minimalis gitu. Ini dindingnya sama ya dengan yang ada di lantai dasar, toilet lantai dasar. Ini menggunakan keramik bermotif. Keramiknya modelnya persegi panjang, bukan kotak. Oke, nah ini adalah area untuk showernya. Di sini sudah ada rain shower, sudah ada hand shower. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pakai rain shower boleh, mau pakai hand shower boleh. Oke, nah Bapak Ibu, kita akan masuk ke area ruang meeting yang kedua dengan kapasitas yang dapat menampung peserta meeting lebih banyak. Oke, mari kita masuk. Oke,
sebelum saya tunjukkan ruang meeting yang ada di sisi kanan saya, atau ketika masuk dari pintu ada di sisi sebelah kiri, saya mau menunjukkan ini adalah meja, area untuk sekretaris. Oke. Di area sekretaris ini atau asisten pribadi ini nggak terlalu besar, kecil tapi cukup fungsional gitu. Jadi ini owner pinter, tahu harus bagaimana ngelihat ada ruangan yang kosong difungsikannya seperti apa. Oke. Dan banyak kaca-kaca juga ya yang ada di sini, jadi menambah kesan bahwa ruangan itu nggak terlalu sempit. Oke. Ini yang saya sebutin tadi. Ini adalah jam mekanikal berbentuk pipa, kesannya industrial ya. Industrial, ini bahannya dari tembaga. Di sisi sebelah kanan saya, karena ini adalah dua ruangan yang menjadi satu juga sama dengan lantai dasar, ini ada kamar mandi lagi. Jadi kamar mandinya ada dua di lantai dua ini. Kalau di bawah, toiletnya hanya satu, karena satu toilet lagi difungsikan sebagai area sekretaris atau area asisten pribadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sisi sebelah kanan saya sudah terdapat water heater juga. Ini menggunakan listrik ya, bukan gas. Oke. Sudah ada area kabinet juga, sudah ada sink, dan ada figura-figura untuk mempercantik bahwa ketika kita masuk ke kamar mandi pun kesannya nggak ada di kamar mandi. Ini kesannya benar-benar berada di satu ruangan yang nyaman, karena banyak isinya. Oke, ini udah ada gantungan juga, dan sudah ada tempered glass untuk pembatas area shower. Nah, di area sini itu nggak ada rain showernya, tapi ada hand shower aja, dan peletakan-peletakan untuk peralatan-peralatan atau perlengkapan mandi. Di sini udah ada untuk gantungan anduk ya, atau gantungan pakaian. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ruangan meeting yang ketiga. Di bawah lantai dasar ada ruang kerja yang bisa dijadikan ruang meeting. Yang tadi kedua saya sebutkan ada TV besarnya juga, itu ruangan meeting kedua. Ini adalah ruangan meeting ketiga. Ini totalnya ada 12 kursi. Ditambah 2 whiteboard yang berukuran besar. Anggaplah saya lagi presentasi. Saya lagi presentasi di depan peserta meeting. Ini ternyata ada 3 whiteboardnya. Di sisi sebelah kanan dan di belakang saya ini ada 2. Saya mau presentasi dari kanan sampai terakhir. Dari sini masih belum cukup. Saya lanjut lagi ke sebelah sini pun masih ada whiteboardnya. Jadi nggak perlu capek-capek dihapus. Dan di mejanya pun ini sudah terdapat ada 2 extension kabel. Jadi kalau buat yang bawa laptop, buat bawa HP, nggak perlu capek tuh cari colokan atau rebutan colokan, enggak. Mau nyolok laptop, mau nyolok charger, semuanya bisa di sini. Dan ditambah sudah ada lampu gantung. Saya nggak bisa menyebut ini sebagai chandelier karena biasanya chandelier itu dia ada tali yang atau misalkan ruas yang cukup panjang sebagai gantungan. Kalau ini dia lebih ke lampu atap. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sisi kanan, di sisi kiri saya, floor to ceilingnya owner sudah melengkapi dengan kabinet. Kabinetnya bisa difungsikan sebagai peletakan-peletakan figura, peletakan-peletakan hiasan, dan di belakang saya persis ini sudah ada TV curve dari Samsung. Kayaknya owner suka sama Samsung nih, karena banyak yang saya jumpain produk dari Samsung di sini. TV curve ini dia cantik, cakep, karena kelihatannya dia selain white, dia tuh mengitari si penontonnya. Mau presentasi bisa, mau nonton TV juga bisa, mau streaming bisa, dari laptop juga bisa, screen mirroring bisa, itu udah lengkap. Ditambah sudah ada soundbarnya. Ini udah bisa dikatakan sebagai home theater ya. Tapi ini belum bisa untuk karaoke ya. Ini hanya untuk home theater. Kalau mau ditambahin lagi soundnya juga nggak jadi masalah gitu. Nah, di belakang saya ini ada kaca. Kaca ini secara fungsinya bukan untuk ngaca aja, tapi ini adalah sebenarnya kabinet.
kabinet yang bisa dibuka. Jadi untuk peletakan barang-barang, perlengkapan itu bisa diletakkan di kabinet ini. Jadi banyak deh ruangan-ruangan yang difungsikan sebagai kabinet, karena supaya kelihatannya area kerja tuh rapih, nggak berantakan gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat tadi, saya kan naik menggunakan tangga dari area pertama atau ruangan yang pertama. Nah, di ruang utama yang ada kursi direksi, ada kursi komisaris, itu ada tangga yang saya sebutkan bahwa tidak bisa digunakan karena sudah dirubah fungsinya. Jadi sebenarnya di bawah saya ini, ketika saya turun ke bawah, ini ada tangga. Tapi karena ini dirubah menjadi area meeting, tangga ini ditutup. Maka area ruangan kedua atau area direksi itu tangganya nggak bisa digunakan lagi. Nah, itulah kenapa unit ini sangat cocok untuk perkantoran yang lengkap karyawannya, yang banyak karyawannya, banyak bawa perlengkapan, peralatan, kabinetnya udah lengkap, mau tinggal di sini pun juga bisa, kamar mandi udah ada, semuanya sudah lengkap. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai ada di lantai kedua. Nah, ini sudah tidak ada area lagi, nanti kita akan ketemu di lantai dasar ya. Oke, mari kita ke lantai dasar. Oke, Bapak Ibu, sahabat galeri, cukup sudah video kali ini di Galeri Five Homes. Saya sudah menjelaskan unit yang berada di dalam Soho Pancoran. Soho ini dibangun oleh Agung Podomoro. Agung Podomoro adalah developer yang udah lumayan terkenal, bukan lumayan, developer yang udah terkenal, sangat terkenal, biasa membangun hunian untuk komersial, industrial, dan residensial. Jadi komersial itu lebih tepatnya ke gedung perkantoran, terus area mall. Kalau residensial itu lebih tepatnya ke hunian, apartemen, perumahan. Di video kali ini unitnya memiliki luas 89 square meter atau 89 meter persegi. Satu unit terdiri dari lantai dasar dan lantai atas. Semuanya difungsikan sebagai ruangan kantor dan ini adalah unit combine. Jadi ketika digabung menjadi satu, total luasnya menjadi 180 meter persegi. Nah, 180 meter persegi ini dijual dengan harga berapa sih? Totalnya dijual dengan harga 7 miliar rupiah. Harganya masih nego dan harganya pun akan kami tampilkan di thumbnail. Ketika ada perubahan harga, maka thumbnailnya nanti akan berubah di Galeri Five Homes YouTube channel. Apa sih benefitnya ketika Bapak Ibu membeli unit ini? Jadi satu nih, unit ini adalah mengusung konsep Soho, small office, home office. Enggak seluruhnya gedung perkantoran, enggak. Tapi ada residensial juga. Ada yang memiliki unit ini sebagai tempat tinggal, dijadikan apartemen. Ini kalau dijadikan apartemen 2 lantai, ini menarik. Karena apartemen dengan model 2 lantai, atau biasa kita sebut sebagai broker properti itu dengan tipe loft. Itu nggak terlalu banyak. Setahu saya, satu nih biasanya ada di Gandaria City, tipe loft gitu. Terus di Kemang Village ada tipe loft. Lalu di City Loft yang ada di Sudirman itu tipe loft juga gitu. Bedanya adalah Gandaria dan Kemang Village itu tidak bisa digunakan sebagai komersial. Ketika mau digunakan sebagai kantor itu nggak bisa karena izinnya hanya untuk residensial. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki unit di Soho Pancoran itu bisa menggunakan 2 fungsi tadi, residensial atau office. Bebas mau pilih mana. Nah, dalam paket pembelian apartemen ini tentunya ada yang namanya service charge. Service charge itu untuk apa sih? Service charge adalah digunakan sebagai untuk membayar iuran yang akan dikelola oleh sebuah building management, di mana building management itu akan menyiapkan fasilitas seperti kolam renang,
gym, lalu ada di area parkir mobil, area parkir motor, itu building management sudah menyiapkan. Iuran itu dibayarkan oleh seluruh pemilik unit dan digunakan oleh building management selain untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperti tadi, pihak building management pun sudah menyiapkan security, resepsionis, gardener, engineering. Jadi kalau ada apa-apa yang ada di sekitar unit, telepon security, telepon engineering, telepon resepsionis. Ini adalah hunian dengan model di mana kebanyakan yang biasa kita jumpain itu adalah perumahan-perumahan. Kali ini adalah video pertama Gallery Five Homes menampilkan hunian yang lebih kompleks, bentuknya vertikal, bukan horizontal. Kalau horizontal tuh rumah, townhouse, single house, landed house. Kalau vertikal bisa apartemen, bisa kantor. Jadi di video-video berikutnya kita akan menampilkan video dengan tipe properti yang terbaik. Terbaik dalam apa? Dalam jenis propertinya, dalam harganya, dalam kualitasnya, dan dalam lokasinya. Selesai sudah video kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan share video ini ke kerabat, teman, keluarga jika video ini bermanfaat. Oke, terus saksikan video-video Gallery Five Homes selanjutnya. Sampai jumpa lagi dengan saya Eriko. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.